Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam video kali ini saya akan memberikan kisi-kisi untuk evaluasi bab larutan asam dan basa ya. Nah, sebelum ke latihan soal-soalnya, kita akan terlebih dahulu melihat tujuan pembelajaran pada materi asam dan basa ini. Ini dia tujuan pembelajarannya, ada 6 poin. Yang pertama, menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Arrhenius. Lalu mendeskripsikan teori asam dan basa Bronsted-Lowry dan seterusnya ya. Kita akan fokus dulu ke tujuan yang pertama, yaitu menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Arrhenius. Kita lihat contoh soalnya ya. Di sini ada nomor 2 dan juga nomor 5. Nah, soalnya seperti ini. Ini nomor 2. Asam berikut yang di dalam larutannya akan menghasilkan sebuah ion H+ untuk setiap molekulnya adalah, nah ini opsi-opsinya. Nah, kita lihat ini di opsi A ini ada H2SO4. Ini dia akan menghasilkan 2 molekul H+ ya, karena H-nya juga ada 2. Lalu di opsi B CH3COOH ini H-nya ada 1. Jadi akan ada 1 ion H+ yang dihasilkan dari asam ini ya. Lalu H3PO4 ini H-nya ada 3 sehingga menghasilkan 3 ion H+. Dan di opsi D itu ada H2CO3 sehingga menghasilkan 2 ion H+. Dan di opsi E itu ada H2C2O4. Ini akan menghasilkan 2 ion H+ ya. Sehingga jawabannya asam yang menghasilkan sebuah ion H+ atau 1 H+ itu adalah B, CH3COOH ya, atau asam asetat. Lalu ada juga soal yang seperti ini ya, yang seperti nomor 5 ini. Pada konsentrasi yang sama, di antara asam berikut yang mempunyai pH paling besar adalah larutan titik-titik. Nah, ini mungkin jawabannya larutan yang pH-nya paling asam ya. Kalau dilihat dari opsi-opsinya, ini maksudnya seperti itu ya. pH yang paling asam. Kita lihat ya. Di opsi A, C, D, dan E ini adalah asam kuat. Jadi ini semuanya adalah asam kuat. Kecuali opsi B ini adalah asam lemah. Jadi ini pH-nya sedikit lebih tinggi ya. Nah, kita lihat asam mana yang paling kuat. Karena ini kan semuanya asam kuat. Opsi A, C, D, dan E ini asam kuat. Nah, kita lihat yang jumlah H+-nya paling banyak. Di opsi A ada 1 H+, opsi C ada 2 H+, opsi D ada 1 H+, dan E juga ada 1 H+. Sehingga yang paling asam adalah yang C ya, H2SO4. Kita lanjut ke tujuan yang nomor 2, yaitu mendeskripsikan teori asam basa Bronsted-Lowry. Kita punya contoh soalnya seperti ini ya. Nah, ini ada reaksi, lalu pasangan yang bertindak sebagai asam basa Bronsted-Lowry adalah, jadi ini biasanya yang ditanyakan ada 2 ya, ada 2 spesies, yaitu asam dan basa Bronsted-Lowry ya, atau asam basa konjugasi. Jadi jawabannya seperti ini ya. Nah, ini cara mengerjakannya, kita hubungkan dulu zat-zatnya ya, yang bereaksi dengan hasil reaksinya. Jadi yang ada N-nya dengan yang ada N-nya, yang ada P-nya dengan yang ada P-nya gitu. Setelah dihubungkan, kita lihat saja yang ada H+-nya ya. Jadi yang ini HPO4 2-. Nah, HPO4 2- ini yang tadinya ada H-nya, setelah bereaksi jadi H-nya hilang. Ya, H-nya hilang. Nah, kalau hilang berarti dia memberi H+ ke temannya ya. Kalau memberi H+ itu artinya dia bertindak sebagai asam. Sehingga pasangannya itu disebut basa konjugasi. Sehingga pasangan asam basa konjugasi adalah HPO4 2- dan PO4 3- ya. Jadi yang ini opsi E. Sedangkan yang ini kan asam, berarti ini pasangannya adalah basa ya. Nah, pasangan basa adalah asam konjugasi. Nah, seperti itu ya.
Jadi kalau yang ditanyakan adalah basa dan asam konjugasi, berarti jawabannya NO3- dan HNO3. Tapi karena tadi pertanyaannya asam dan basa konjugasi, jadi jawabannya HPO4 2- dan PO4 3-. Oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada soal seperti ini ya, nomor 16. Nah, coba hold terlebih dahulu videonya ya. Coba kalian kerjakan yang nomor 16 ini. Nanti play lagi, kita samakan hasilnya ya. Oke, silakan dikerjakan. Nah, ini dia hasilnya ya. Nah, ini reaksinya HCl plus H2O menjadi H3O plus Cl- ya. Nah, ini kita hubungkan dulu yang ada Cl-nya dengan yang ada Cl-nya. Lalu H2O dengan H3O plus. Nah, ini. Kita lihat satu spesies saja ya. Yang ini saja yang HCl misalnya. Yang HCl ini yang tadinya ada H-nya, setelah bereaksi ini H-nya jadi hilang. Ya. Artinya yang H ini dikasih ke H2O. Nah, seperti tadi yang ngasih H itu donor proton ya, itu disebut asam. Jadi ini bertindak sebagai asam, berarti pasangannya ini itu disebut basa konjugasi. Nah, kebalikannya, ini asam berarti yang ini sebagai basa. Nah, yang ini berarti pasangannya ya asam konjugasi. Nah, seperti itu ya. Nah, pertanyaannya adalah di sini pasangan asam basa konjugasi ya. Jadi asam basa konjugasi itu artinya HCl dengan Cl- ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke tujuan yang nomor 3, yaitu mengidentifikasi sifat larutan asam dan basa. Kita punya contoh soal, ada 2 contoh soal di sini ya. Yang pertama, ini ada halaman 160 berapa ini? 168 nomor 3. Nah, ini. Larutan yang dapat membirukan kertas lakmus adalah, kalau membirukan, biru itu artinya dia bersifat sebagai basa ya. Jadi kita lihat yang bersifat sebagai basa, HCl itu ada H-nya berarti dia asam. H2SO4 juga asam. CH3COOH ini hanya di ujung ya, ini juga asam. Lalu ini C2H5OH ini alkohol ya, dan alkohol ini dia sifatnya juga asam ya, kalau kita cek itu sifatnya asam. Dan ini ada NH3, jadi jawabannya adalah NH3 karena NH3 ini adalah salah satu contoh basa lemah ya. Oke, contoh soal yang kedua, ini ada beberapa larutan diuji dengan kertas lakmus. Hasilnya adalah sebagai berikut ya. Berdasarkan data di atas, larutan yang bersifat asam adalah, nah kalau asam itu warna dalam lakmus itu harus menunjukkan warna merah ya. Jadi lihat saja yang warna merah. Berarti nomor 1, nomor 3, dan ya nomor 1 dan 3 saja ya. Jadi larutan 1 dan 3 ini yang bersifat asam. Nah, kenapa larutan nomor 5 itu tidak bersifat asam? Karena dalam merah tetap merah dan dalam biru tetap biru. Ini artinya larutan tersebut itu bersifat netral. Lanjut ke tujuan pembelajaran yang keempat, itu menghitung pH larutan asam dan basa. Nah, kita punya contoh soal seperti ini. Ada 0,58 gram MgOH2 kali yang terlarut dalam 2 liter larutan. MR-nya itu 58 ya. Nah, MgOH ini larutannya ya mempunyai pH sebesar berapa gitu ya. Nah, ini berarti dia sifatnya basa ya. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahuinya ini ada masanya sebesar 0,58 gram, lalu MR-nya 58 dan volumenya itu 2 liter ya. Nah, kalau kita ketemu massa, itu kita langsung hitung molnya ya. Dalam kimia itu kalau ketemu massa, kita langsung cari molnya. Jadi kita cari mol dengan rumus massa per MR ya.
masanya itu 0,58, lalu MR-nya 58. Nah ini kan sama dengan 58 kali 10 pangkat min 2 ya, dibagi 58. Jadi ini hasilnya adalah 10 pangkat min 2. Ini molnya. Lalu kita cari di sini ada volume ya. Hubungan mol dengan volume itu adalah molaritas ya. Dimana rumus molaritas ini adalah M per V atau mol per volume ya. Ini molnya itu 10 pangkat min 2, lalu volumenya itu 2 liter. Nah 1/2 ya, 1/2 itu adalah 0,5 kali 10 pangkat min 2. Ini berarti molaritasnya 5 kali 10 pangkat min 3 ya. Ini molaritasnya. Nah lalu ini molaritas MgOH 2 kali. Nah untuk menghitung pH dan OH-, pH dan POH maksud saya ya, itu yang kita butuhkan adalah konsentrasi H+ dan juga konsentrasi OH-nya ya. Berhubung ini larutan basah, jadi kita cari konsentrasi OH-nya ya, bukan H+ ya, tapi kalau basah kita cari OH-nya dulu. Dicari dengan rumus B kali M. Kenapa B? Valensi basahnya lihat ya, di sini OH-nya ada 2. Jadi valensi basah itu lihat OH-nya. Kalau OH-nya ada 2 berarti valensi basahnya 2. Kali M-nya 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, jadi 2 kali 5 berarti 10 kali 10 pangkat min 3. Jadi 10 pangkat min 2. Ini konsentrasi OH-. Kita cari POH-nya dengan rumus min log konsentrasi OH- ya. Nah, jadi min log 10 pangkat min 2. Berarti POH-nya adalah 2. Ya. Nah, baru cari pH-nya dengan rumus 14 min POH. Jadi 14 dikurangi 2. Berarti pH-nya adalah 12. Nah, berarti jawabannya adalah opsi E ya. Kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Nah, ini ada kita akan menentukan pH larutan asam asetat. Nah, ini kalau ada Ka-nya ini berarti dia asamnya adalah asam lemah ya. Kalau asam lemah kita pakai rumus H+-nya yang akar Ka kali M. Nah, kalau bisa kerjakan terlebih dahulu sendiri ya. Jadi di pause dulu videonya, lalu kalian kerjakan sendiri dan nanti kita cek bersama-sama bagaimana jawabannya ya. Nah, ini molaritasnya 0,2, lalu Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5 ya. Maka kita cari H+-nya dengan rumus akar Ka kali M. Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5 ya, yang ini. Lalu M-nya 0,2. 0,2 itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 ya. 0,2 itu sama dengan itu. Lalu kita kalikan angka dengan angka, lalu bilangan berpangkat dengan bilangan berpangkat ya. Jadi 2 kali 2, 4. Pangkat dengan pangkat ya, 10 pangkat min 5 sama 10 pangkat min 1 berarti 10 pangkat min 6. Lalu kita keluarkan akarnya. Akar dari 4 itu 2. Akar dari 10 pangkat min 6 itu adalah 10 pangkat min 3. Nah, jadi pangkatnya dibagi 2 saja ya. Min 6 dibagi 2 berarti min 3. Nah, jadi ini dapat H+-nya. Lalu kita cari pH dengan rumus min log konsentrasi H+. Ya. Jadi min log 2 kali 10 pangkat min 3. Jadi pH-nya adalah 3 min log 2. Nah, ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut ke tujuan yang kelima, mengamati trayek perubahan warna indikator dan memperkirakan pH suatu larutan asam basa. Nah, contoh soalnya seperti ini. Di soal nomor 10 ya. Kalau dulu waktu UN masih ada ya, ini hampir selalu keluar ya soal yang seperti ini. Nah, ini dia soalnya yang nomor 10 ini. Nah, bagaimana jika suatu larutan ditetesi MR itu berwarna kuning dengan PP tidak berwarna dan dengan BTB itu berwarna biru. Harga pH-nya adalah gitu ya, berapa? Nah,
cara analisisnya seperti ini. Kita lihat ya. Nah, ini ditetesi MR itu metil merah, itu warnanya kuning. Nah, kan MR ini antara merah dan kuning ya. Jadi kalau kuning artinya pH-nya lebih besar dari 6,3. Pokoknya lebih besar dan lebih kecil ya. Lebih besar dari ini, lebih kecil dari ini gitu ya. Jadi kalau kuning lebih besar dari 6,3 kesimpulannya ya. Jadi kita tulis di sini karena dia kuning berarti pH-nya lebih besar dari 6,3. Lalu ditetesi PP itu warnanya tidak berwarna. Kita lihat PP penoptalin itu tidak berwarna. Berarti itu pH-nya kurang dari 8,3 ya. Ini dengan ini ya. Jadi pH-nya kurang dari 8,3. Lalu ditetesi dengan BTB, bromtimol biru, itu warnanya adalah biru. Nah, dengan BTB biru berarti lebih besar dari 7,6. Lihat aja batasnya ya. Batas biru berarti ini, kuning berarti ini, kuning berarti ini, merah berarti ini, kuning berarti ini, merah berarti ini. Kalau ini lebih besar, ini lebih kecil gitu ya. Itu analisisnya. Oke, balik lagi ke BTB tadi, dia warnanya biru, berarti lebih besar dari 7,6 ya. Jadi pH-nya lebih besar dari 7,6. Nah, lalu kita pakai diagram garis ya. Di sini 6,3, di sini 7,6, di sini 8,3. 6,3 itu lebih besar berarti ke arah sana ya. 8,3 itu lebih kecil berarti ke arah sini. Karena lebih kecil ya dari 8,3. Lalu 7,6 itu lebih besar berarti ke arah sana. Nah, berarti yang diarsir adalah ini. Jadi pH-nya antara 7,6 sampai 8,3 ya. Karena gini, 7,6 aja lebih besar ya. Apalagi 6,3, jadi daerah pH-nya adalah yang ini ya. Jangan dari sini ke sini karena nanti kepanjangan rentangnya ya. Berarti pH-nya antara 7,6 dengan 8,3 ya. Nah, ini. Yang ini. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Nah, ini dia ada nomor 42. Dan di pause dulu videonya, lalu dikerjakan dulu ya seperti tadi. Nah, ini dia analisisnya. Dengan metil orange ya. Dengan indikator MO ya maksudnya, dan BTB itu warnanya kuning. Berarti pH-nya lebih besar dari 4,4. Dengan BTB kuning berarti pH-nya lebih kecil dari 7,6 ya. Nah, ini. Dengan BTB kuning ya. Berarti lebih kecil dari 6,0. Maaf, salah tulis. Berarti lebih kecil dari 6,0. Lalu ditetesi dengan MM itu warnanya jingga. Kalau jingga berarti warnanya antara merah dan kuning ya. Berarti itu pH-nya antara 4,4 sampai 6,2. Jadi di antara ini ya. Nah, ini. Lalu ditetesi PP itu tidak berwarna, berarti dia lebih kecil dari 8,3. Nah, bagaimana cara menyimpulkannya? Gini ya. Gini ya. 6,0 saja lebih kecil, apalagi 8,3 ya. Jadi ini jangan diambil sebagai batas atasnya. Dan begitupun 6,2 itu jangan diambil sebagai batas atasnya karena 6,0 aja lebih kecil ya. pH-nya lebih kecil dari itu. Jadi pH-nya itu antara 4,4 sampai 6,0 ya. Jadi jawabannya adalah E. pH lebih besar dari 4,4 dan lebih kecil dari 6,0. Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang ke-6, yaitu memahami dan menentukan stoikiometri larutan asam dan basa. Nah, di sini ada reaksi penetralan, juga pengenceran ya. Nah, soalnya kita lihat ini ada seperti ini, nomor 1.
Untuk mengubah 40 mili larutan HCl 6,0 menjadi larutan HCl 5,0 molar, diperlukan tambahan air sebanyak berapa mili gitu ya. Nah, jawabannya karena ini pengenceran ya, karena mengubah molaritas awal ke molaritas yang kedua ya, zatnya tetap HCl ya. Jadi ini soal pengenceran ya, makanya kita pakai rumus yang M1V1 sama dengan M2V2, rumus pengenceran. Nah, diketahui V1-nya, V awalnya itu 40 mili. Lalu molaritas awal itu M1-nya 6 molar. Nah, diubah menjadi larutan HCl 5 molar, berarti M2-nya 5 molar. Nah, V2-nya berapa gitu ya, itu yang ditanyakan. Jadi masukkan ke rumus M1V1 sama dengan M2V2, berarti 6 kali 40 sama dengan 5 kali V2. Ini V2 yang kita cari. Jadi 6 kali 40 dibagi 5 ya, V2 itu. Jadi hasilnya adalah 48 mili. Nah, sehingga diperlukan tambahan air sebanyak 8 mili saja ya, untuk mengubah HCl 6 molar menjadi 5 molar ya. Karena tadinya kan 40 mili. Nah, V2-nya adalah 48 mili, sehingga diperlukan air hanya 8 mili saja untuk jadi 48 ya. 40 tambah 8. Jadi jawabannya D. Lalu ada halaman 223, itu nomor 18 ya. Jadi yang ini. Nah, ini untuk menetralkan, berarti ini soal penetralan ya. Kalau penetralan kita pakai rumus yang A MaVa B Mb Vb ya. 10 mili larutan H2SO4 0,1 molar diperlukan larutan NaOH 0,1 molar sebanyak berapa mili gitu ya. Nah, ingat A itu adalah valensi asam. Jadi lihat H-nya. Di sini kan H-nya ada 2, berarti A-nya adalah 2. Lalu B itu valensi basa. Kita lihat OH-nya. Di sini OH-nya ada 1 ya, cuman 1. Kalau dikurungin dalam kurung 2, berarti itu OH-nya 2 ya, atau valensi basanya 2. Karena ini OH-nya cuman 1, jadi valensi basanya atau B-nya adalah 1 juga. Nah, maksud Ibu yang seperti ini nih. Ini BaOH 2 kali. Nah, ini berarti valensi basanya 2 karena OH-nya 2 ya. Kalau ini OH-nya cuma 1. Jadi kita masukkan ke sini ke rumusnya. A-nya itu yang H2SO4, A-nya 2 ya, karena H2SO4 H-nya 2. Berarti 2 kali Ma-nya itu 0,1, ini molaritas H2SO4 0,1. Lalu volumenya 10 mili. B-nya yang OH-nya cuma 1, molaritas NaOH-nya 0,1. Nah, volume basanya yang ditanyakan ya. Nah, 1 kali 0,1 Vb. 2 kali 0,1 0,2. 0,2 kali 10 itu sama dengan 2. Nah, untuk mencari Vb temannya dipindah ruas. Nah, kalau pindah ruas yang tadinya kali jadi bagi ya. Jadi Vb ini sama dengan 2 dibagi 0,1. Jadi Vb sama dengan 20 ya. 20 mililiter. Jawabannya adalah ini D.